Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana saya mengalami pertolongan daripada kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Jika saya menghadapi masalah atau persoalan dalam kehidupan saya, ada seorang ibu datang dan mengajak saya untuk pergi ke dukun, dan dia berupaya meyakinkan dengan sejumlah pengalaman dan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya dan orang lain. Namun hati nurani saya saat itu menolak. Ini berhubungan dengan masalah rumah tangga. Saat itu saya kembali pulang ke rumah. Hati saya sedih di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, kok bisa ya dukun bisa mengendalikan hati dan pikiran orang lain, sehingga rumah tangga ibu ini kok aman-aman. Kemana saja ibu ini pergi selalu ditemani suami. Kelihatannya dari luar saya melihat bahwa mereka berbahagia. Kenapa saya berbeda? Saya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya minta dan saya doakan. Dan sejak itu saya dibawa oleh Tuhan untuk memahami banyak rahasia Tuhan melalui pengenalan saya akan Tuhan. Saya membangun hubungan dengan Tuhan. Terkadang ingin mengetahui banyak hal. Saya berupaya menghadiri seminar-seminar yang diadakan, baik di Timika, di Jayapura. Bahkan saya berupaya mengikuti seminar di luar Papua, baik di Ujung Pandang, bahkan di Jakarta, baik dari denominasi gereja saya maupun di luar gereja. Saya berusaha untuk menghadiri. Saya rindu belajar banyak pengalaman atau kebenaran Allah, agar saya memahami rahasia dalam kebenaran tentang bagaimana mengubah hidup atau pribadi orang lain. Dan dengan berjalannya waktu, sedikit banyak saya melihat perubahan. Saya melihat rahasia bagaimana hidup kita dikendalikan oleh Allah, dan bagaimana kita berdoa dapat merubah satu keadaan, dapat merubah hidup seseorang. Sehingga di situasi masalah yang masalah terbesar, rumah tangga saya masih dikendalikan oleh Tuhan. Dan hingga hari ini saya melihat bahwa rahasia untuk membuat hati orang berubah dan berubah Tuhan sudah berikan bagi saya. Kemarin waktu saya datang di Kota Sentani, pada saat pagi hari saya mau keluar, ada keluarga saya atau mama adik saya datang menceritakan persoalan yang dia hadapi, di mana dia telah diminta untuk melayani, namun ada tantangan dalam pelayanan, ada penolakan dari tempat pelayanannya karena pemahaman tentang rahasia bagaimana mengubah satu keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak dapat menjadi dapat. Saya sampaikan kepada Mari pulang, saya sebentar ada kesibukan, nanti saya pulang sore atau malam saya akan ke rumah, dan kita akan berdoa menghentikan keadaan itu, dan semua halangan rintangan pasti Tuhan angkat. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri yang teguh kepada Tuhan, saya menyampaikan itu. Mama Adi datang tujuannya untuk meminta bantuan doa atau permohonan dari mama saya. Bilang tidak apa-apa, Madi berdoa dengan mama, nanti malam atau sore saya akan ke rumah. Dan pas sore harinya saya diundang dalam pelayanan yang diadakan dalam rumah Madi untuk membawakan firman. Saya
Di tengah kesibukan saya menyempatkan diri untuk hadir dan membawakan firman. Setelah ibadah selesai, semua bubar dan kami banyak bercerita tentang keadaan kondisi dalam pelayanan dan kami berdoa. Ternyata pada saat itu kami menghentikan mengubah keadaan yang terjadi, menutup setiap pintu dan celah di mana iblis berusaha menghancurkan pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, adik saya. Malam Sabtu kami berdoa, hari Sabtu siang keputusan keluar bagi saya untuk kembali melayani di tempat yang tadinya ditolak dan jadi pusat persoalan. Inilah luar biasanya Tuhan mampu mengubah keadaan dan situasi yang tidak mungkin yang tidak dapat didapat. Dan hari Minggu kami menghadiri acara pelantikan daripada Mama terkasih kami dan mengisi satu pujian sebagai ucapan syukur kami dari keluarga, bahkan kami mendukung beliau dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan inilah pengalaman yang luar biasa. Dari pengalaman ini saya ingin menyerukan, menyampaikan kepada setiap kita yang memiliki masalah dan tantangan hidup yang berat, mungkin dalam keluarga, rumah tangga, atau di dalam tempat kerja, atau di tempat pelayanan, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan siapa saja. Terkadang kita sulit merubah pandangan dan prinsip seseorang, terkadang kita susah merubah keadaan dan situasi yang kita hadapi dan kita jalani. Satu hal yang saya ingin tekan melalui kesaksian saya di pagi hari ini, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta dan kita doakan. Oleh karena itu, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup, percayai Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Jangan mencari jalan, jangan menjalani jalan orang fasik, karena jalan orang fasik menuju kebinasan. Demikian pesan singkat dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.